sering kena penalti. Brad Binder untungkan gelar Bagnaia. Jorge Martin berhasil merebut kemenangan MotoGP di Thailand pada Minggu 29 Oktober kemarin. Kemenangan ini diyakininya bisa mengejar impian dalam merebut gelar juara dunia musim ini. Awal start dari pole position, Martin langsung memimpin, diikuti Luca Marini, Espargaro, Bagnaia, Alex Marquez, dan Brad Binder. Dalam pertarungan seru ini, Binder sempat menyalip Bagnaia dan merebut posisi keempat, begitu pula Marquez yang menyalip untuk merebut posisi kelima. Binder kembali naik ke posisi 3, usai menyalip Marini pada lap 3. Namun pada lap 4, Espargaro melakukan kesalahan dan disalip oleh Binder, Marini, dan Marquez sekaligus. Pada lap 13, Alex Marquez mengalami kecelakaan di tikungan 10 dan gagal finish, membuat Bagnaia naik ke posisi ketiga. Bagnaia terus mengejar Martin dan Binder. Pada lap 20, Binder mulai melakukan serangan kepada Martin yang masih berada pada posisi depan. Sejak itu Martin dan Binder menjalani aksi saling salip yang sangat menegangkan, terus bergantian memimpin balapan, sementara Bagnaia juga terus melakukan perlawanan. Pertarungan ini pun berlangsung sampai lap terakhir. Pada lap penutup, Bagnaia melakukan manuver, menyalip Binder dan Martin sekaligus dari jalur luar tikungan 10 hingga 11. Namun sayang, ia kehilangan referensi pengereman ketika memasuki tikungan 12 dan melebar. Kesalahan itu membuat Martin dan Binder berhasil menghalangi Bagnaia dan merebut 2 posisi terdepan. Martin pun meraih kemenangan, diikuti Binder dan Bagnaia di posisi kedua dan ketiga. Namun apes bagi Brad Binder karena dijatuhi penalti. Sanksi mundur 1 posisi setelah ketahuan melanggar batas trek pada lap terakhir. Alhasil Binder dinyatakan finish ketiga, sementara Bagnaia dinyatakan finish kedua. Bukan hanya Brad Binder, hukuman yang sama juga dikenakan pada pebalap Aprilia Racing, Alex Espargaro dalam balapan di Thailand ini. Seharusnya Espargaro yang terlihat melewati garis finish kelima. Akhirnya juga dijatuhi hukuman mundur 3 detik setelah melanggar batas tekanan ban untuk yang kedua kalinya di musim ini. Sehingga alhasil Espargaro dinyatakan hanya finish di posisi ke-8. Ini bukan kali pertama Binder dikenai sanksi, ia juga harus rela kehilangan podium saat balapan sprint MotoGP Belanda 2023. Kala itu Brad Binder beberapa kali melakukan pelanggaran track limit. Dia sempat 2 kali diberi peringatan, namun kembali melakukan pelanggaran track limit lagi di lap terakhir, sehingga membuatnya diganjar long lap penalti. Karena long lap penalti saat itu tak bisa dilakukan, pembalap asal Afrika Selatan ini akhirnya diganjar dengan penalti 5 detik dan dinyatakan hanya finish di urutan kelima. Panel steward FIM MotoGP pun pernah dikritik keras karena beberapa kali menghadiahkan hukuman yang dianggap tidak proporsional di jeres. Binder juga memikirkan hal itu ketika dia juga pernah duel melawan Bagnaia. Brad Binder menyebut jika kita menyingkirkan orang lain di tikungan terakhir, posisi kita tidak akan diturunkan 1 posisi begitu saja. Saya memikirkannya lebih dari yang biasanya kita lakukan di balapan. Tetapi kenyataannya adalah jika kita melakukan kesalahan dan menabrak orang lain, kita mendapat penalti. Ini menghilangkan beberapa kesenangan tetapi membuatnya lebih aman. Saat balapan saya merasa cukup dekat, tapi ternyata tidak, ujarnya. Seperti diketahui sejak seri MotoGP di sirkuit Silverstone pada 6 Agustus lalu, aturan penalti mulai berlaku jika batas tekanan ban minimum yang ditentukan oleh Michelin tidak dipatuhi. Ini perlu menjadi pengingat juga bagi kita para penggemar MotoGP bahwa tekanan pada ban depan sebenarnya dapat dipantau dengan menggunakan sistem sensor standar buatan LDL. Di mana nilai target untuk ban depan yang telah ditetapkan adalah pada 1,88 bar. Jadi pada balapan di sprint race dengan putaran yang kurang dari 15 lap, tekanan ban harus dipertahankan dan lebih dari 30%. Sedangkan dalam balapan Grand Prix dengan putaran yang lebih dari 15 lap, tekanan ban harus lebih dari 50%. Sistem baru ini diberlakukan selama musim ini hingga dikeluarkannya revisi aturan baru lagi pada ajang MotoGP selanjutnya. Dapat dikatakan, tidak ada risiko pebalap untuk diskualifikasi hingga sampai pemberitahuan lebih lanjut.
Sebaliknya, steward FIM MotoGP menyetujui hukuman tambahan berupa penalti waktu yang akan ditambahkan usai balapan, di antaranya pelanggaran pertama adalah hanya sanksi peringatan. Pelanggaran kedua adalah berupa penalti 3 detik. Pelanggaran ketiga berupa penalti 6 detik. Pelanggaran keempat berupa penalti 12 detik. Sebenarnya mengapa area hijau atau track limit di samping curb track tidak boleh dilindas oleh pebalap? Area hijau tersebut pada dasarnya memang bukan area lintasan yang boleh dilewati pembalap untuk balapan. Jauh sebelum ini, kebanyakan track MotoGP memakai gravel atau rumput atau berupa pasi di luar curb sebuah tikungan. Ini bertujuan agar motor pebalap mesti melaju lebih lambat di area yang rawan kecelakaan jika menginjak area di luar trek tersebut.